Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, baik yang ada di ruang Zoom maupun di channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa. Baik saudara, kita akan buka firman Tuhan, kita akan melihat dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga, kita akan lihat dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saya minta tolong nanti Bu Hana bergantian dengan saya membacakan sambil bersaut-sautan. Saya baca ayat ganjil ayat 1, Bu Hana baca ayat 2. Ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15, saya baca ayat ganjil ayat 1, Bu Hana baca ayat 2, demikian bergantian sampai ayat 15. Dengan perikop, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merobak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menandiri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk berdamai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangin. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Terima kasih Bu Hana. Saudara, saya akan mengajak dan saya akan membacakan buat saudara untuk melihat dari terjemahan yang lain ya. Untuk apa yang kita sudah baca ini, saya akan baca dari terjemahan sederhana Indonesia. Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, semua hal di dunia ini berlangsung dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan setiap hal ada saat-saatnya yang tepat. Kemudian saya akan lompat karena ayat lain hampir sama aja. Saya akan mulai ayat yang ke-9. Sebenarnya apa manfaat yang manusia peroleh dari segala kerja kerasnya? Ayat 10. Aku sudah melihat bahwa Allah membuat manusia hidup bersusah payah. 11. Allah sudah mengatur supaya setiap hal terjadi tepat pada saat yang sudah ditentukannya. Dia memberi manusia keinginan untuk mengetahui masa depan yang kekal. Namun tidak seorang pun yang sanggup memahami apa yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat 12. Akhirnya aku menyadari bahwa tidak ada hal yang lebih baik bagi manusia selain bersuka cita atas segala sesuatu yang kita nikmati selama kita hidup. 13. Jadi menikmati makanan, minuman, dan pekerjaan serta hasilnya adalah berkat dari Allah.
14, aku menyadari bahwa apapun yang sudah ditetapkan Allah adalah kekal untuk selamanya. Tidak ada yang bisa menambah ataupun menguranginya. Hal ini Allah lakukan agar manusia menghormatinya. 15, apa yang terjadi sekarang sudah terjadi sejak dahulu. Dan segala hal yang akan terjadi juga sudah terjadi sejak dulu. Allah lah yang menentukan begitu, supaya apa yang sudah terjadi akan berulang kembali. Ya, saudara, judul firman yang Tuhan mau sampaikan pada pagi ini adalah bijaksana menggunakan waktu dalam hidup. Ya, bijaksana menggunakan waktu dalam hidup. Saudara, kita sekarang ini sudah berada pada hari ke-17 di dalam tahun yang baru, tahun 2021. Ya, tidak terasa saudara, hari rasanya berjalan begitu cepat. Tetapi saudara, masih ada hari-hari yang banyak, yang panjang, yang terbentang di depan kita. Ada sekitar 348 hari lagi. Nah saudara, dan di sini Tuhan mau saudara menyampaikan sesuatu kepada saudara dan saya supaya benar-benar kita mau mempergunakan, yaitu kita mau mengisi waktu-waktu dalam kehidupan kita ini dengan apa? Dengan bijaksana. Ya, kita lihat lagi satu bagian saudara di dalam kitab Efesus, ya, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan 16. Efesus 5 ayat 15 dan 16 dikatakan di sana, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Tuhan mau saudara benar-benar hari-hari ini kita dikatakan memperhatikan dengan seksama. Berarti memperhatikan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dengan serius, memperhatikan dengan teliti, bagaimana kita mempergunakan ataupun mengisi waktu-waktu kita dalam hidup. Makanya dikatakan bagaimana kamu hidup. Cara kita menjalani hidup kita hari-hari ini, Tuhan mau kita betul-betul perhatikan dengan sungguh-sungguh dan serius. Supaya apa? Supaya waktu yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita, itu tidak diisi dengan hal-hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat sebenarnya bagi kita. Karena apa saudara? Apa yang kita petik, kita tuai hari ini, itu merupakan hasil apa yang kita pikirkan dan kita perbuat, kita tabur pada waktu yang lalu. Karena itu saudara, selalu saat ini Tuhan memberikan saudara dan saya waktu yang sama setiap hari, sehari 24 jam, ya, seminggu 7 hari, ya, 1 tahun sekitar 365 atau 366 hari. Nah, kita diberikan Tuhan waktu yang sama supaya waktu-waktu yang ke depan ini kita akan menuai hal-hal yang indah, hal-hal yang bernilai kekal, hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan hidup kita. Kenapa? Karena sekarang, di waktu sekarang ini, kita sudah mempergunakan waktu dan mengisi waktu-waktu kita dalam hidup ini dengan cara yang benar-benar bijaksana, sebagaimana yang Tuhan mau. Karena itu dikatakan perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif dikatakan. Jadi benar-benar kita mempergunakan waktu yang ada, mengisi waktu-waktu yang ada ini tidak semau gue, ya, hanya mengikuti keinginan mata, keinginan daging, hawa nafsu kita, tapi kita menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana. Kenapa? Karena dikatakan, ya, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Saudara, berbicara soal waktu, ya, saudara harus tahu di sini ada 3 pribadi yang punya kepentingan mengenai waktu dalam hidup kita, yaitu Tuhan, saudara dan saya sendiri yang punya hidup, serta tentunya setan.
Nah, tetapi sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu belajar apa sebenarnya definisi daripada waktu. Waktu itu sebenarnya apa sih? Karena kita tahu saudara, kita semua ini sedang hidup di dalam yang namanya waktu. Waktu yang sudah lewat tidak mungkin kembali lagi. Waktu tanggal 16 Januari 2021 yang kemarin kita baru lewati itu tidak akan pernah kembali lagi dalam kehidupan kita. Itu sudah menjadi satu kenangan. Tahun 2020 juga yang kita sudah lewati itu tinggal kenangan buat kehidupan kita. Karena itu tidak akan pernah kembali lagi. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan waktu? Ya, apa definisi daripada waktu? Saudara dan saya setiap hari hidup dalam waktu. Bahkan bukan hanya setiap hari, setiap jam ke jam kita hidup dalam waktu. Dan di dalam setiap jam, bahkan dari menit ke menit, ada banyak peristiwa-peristiwa yang kita kerjakan, yang kita buat, ataupun hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita setiap hari. Semalam, di dalam waktu kita istirahat, kita tidur malam. Kemudian kita bangun, ada peristiwa apa? Kita bangun dari tidur. Sesudah bangun dari tidur, sekarang ini kita lagi beribadah nih. Dari jam 6 pagi sampai sekitar jam 8 nanti. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa yang saat ini sedang terjadi di dalam waktu dalam hidup kita. Jadi kalau saya boleh definisikan waktu itu apa? Waktu itu adalah kesatuan dari segala peristiwa demi peristiwa yang terjadi terus-menerus di dalam kehidupan kita sampai apa? Sampai akhir hidup kita. Jadi kalau dulu saudara ya kamera, kalau sekarang handphone ya sudah bisa berfungsi jadi kamera. Kalau dulu saudara kita punya kamera dulu biasanya ada yang namanya film ya atau klis itu ya. Dimana saudara kalau kita ambil foto biasanya kita akan cek nanti ya. Dari klis itu mana foto-foto kita yang bagus. Foto-foto yang kita bagus itu yang kemudian kita pergi cuci ya. Untuk kita bisa mendapatkan foto itu. Nah, kalau kita lihat saudara dalam klis foto itu ada peristiwa ya yang kita ambil gambarnya, yang kita ambil fotonya. Nah, sebenarnya waktu itu juga definisinya gambaran seperti itu, saudara. Saudara dan saya itu punya satu role, klis kehidupan sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Nah, satu saat saudara klis kehidupan kita ini memang Tuhan akan putar di depan kita pada waktu kita berhadapan dengan Tuhan. Nah, di dalam setiap waktu dalam klis kehidupan kita ada banyak peristiwa-peristiwa kejadian yang kita kerjakan, kita buat dalam kehidupan kita. Dan ada banyak hal juga mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita kendaki, tanpa mungkin kita rencanakan. Karena itu saudara, di dalam soal waktu ini saya katakan Tuhan punya kepentingan. Tuhan menciptakan saudara dan saya di dalam dunia ini. Kita lahir, kita ada, itu bukan kebetulan, saudara. Saudara dan saya ada hari ini, itu bukan kebetulan. Saudara dan saya ada dan hidup, mengenal Tuhan, percaya Tuhan, bahkan melayani Tuhan, itu semua sudah dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Dan Tuhan punya rencana buat setiap saudara dan saya di dalam kehidupan ini. Tetapi saudara, tentu saudara, di dalam waktu ini Tuhan punya kepentingan. Supaya apa yang menjadi destiny Tuhan, itulah yang terjadi secara sempurna di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang Tuhan mau di dalam waktu-waktu dalam hidup kita ini.
Nah, saudara, kita sendiri, saudara, punya kepentingan dengan waktu ini. Dan yang Tuhan mau agar apa? Dalam kita mengisi-ngisi waktu dalam hidup kita, kita betul-betul menyesuaikan kepentingan kita dengan kepentingannya Tuhan. Supaya waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini benar-benar kita mengerjakan apa yang menjadi destiny Tuhan di dalam waktu-waktu dalam kehidupan kita ini, hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Supaya benar-benar saudara, goal-goal Tuhan yang Tuhan mau kita kerjakan, kita capai dalam waktu hidup kita ini benar-benar yang terjadi. Ya. Yang ketiga, itu setan juga saudara punya kepentingan dengan kita. Tetapi kita tahu Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, itu kepentingan setan untuk berusaha merebut waktu-waktu dalam kehidupan kita dari jam ke jam, dari hari ke hari. Untuk apa? Untuk benar-benar mengerjakan apa yang menjadi agenda setan. Setan punya tujuan supaya apa yang menjadi destiny Tuhan tidak terjadi, bahkan gagal dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Karena itu saudara, kalau kita lihat di dalam firman yang kita sudah baca bersama saudara, ya. Di situ dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya, ya. Untuk segala sesuatu dikatakan ada masanya. Dan kata masa di situ dalam bahasa Ibrani tulisannya zaman, ya. Itu punya arti waktu yang telah ditentukan. Jadi untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada waktu yang sudah ditentukan. Karena itu saudara, di dalam ya terjemahan bahasa Indonesia sehari dikatakan semua hal di dunia ini berlangsung dalam waktu yang sudah ditentukan, dikatakan di sana. Nah, ini bicara soal apa saudara? Ini bicara dari kacamata Tuhan. Kalau menyangkut waktu hidup kita, memang ada hal-hal bukan saja di hidup kita ini, tetapi yang terjadi di dunia ini karena memang Tuhan sudah tentukan masanya. Tuhan sudah tentukan sehingga ini terjadi gitu. Saudara, kalau kita lihat itu di dalam kehidupan kita, kalau sekarang ini saya jadi hamba Tuhan, itu karena masanya Tuhan sudah tentukan. Tanggal 11 Maret 1996 saya menyerahkan diri untuk sepenuhnya melayani di ladang Tuhan sampai hari ini. Karena itu memang merupakan kedaulatan Tuhan dan Dia sudah menentukan itu dalam hidup saya. Saya tidak mungkin bisa lari, tidak bisa menghindar. Nah, itu juga yang saudara dan saya alami dalam kehidupan kita. Ada hal-hal, ada masa dalam kehidupan kita yang memang Tuhan sudah tentukan. Karena Tuhan sudah tentukan di dalam kedaulatannya, maka itu mesti terjadi gitu. Kalau saudara hari ini, saat ini menjadi anak-anak Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, karena memang Tuhan sudah tentukan itu. Bahkan kalau hari ini saudara kita bisa bertemu, kita bisa berkenalan satu dengan yang lain, ini bukan kebetulan saudara. Tapi memang Tuhan sudah dalam kekekalan, sudah menentukan masanya kita ketemu. Bahkan kalau kita lihat di sini ada Ibu Wati yang ikut bersama kita dari Sisilia, Italia. Sekarang di sana mungkin jam 12:30, ya, 12:30 malam. Apa ini kebetulan? Enggak ada yang kebetulan. Karena memang dikatakan untuk semua hal di dunia ini yang berlangsung memang dalam waktu yang dikatakan sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, ini yang kita harus tahu saudara. Ada hal-hal yang terjadi dalam waktu-waktu di kehidupan kita karena memang Tuhan sudah tentukan. Saudara dan saya percaya Tuhan Yesus jadi anak Tuhan. Ya, saudara dan saya kemudian mungkin melayani Tuhan.
saudara dan saya, kita bisa kenal, kita kemudian bisa sama-sama melayani Tuhan di Menara Doa Segala Bangsa. Ini juga Tuhan yang tentukan, saudara. Bukan kita yang pilih. Kalau dalam perjalanan kehidupan saya selama 35 tahun saya melayani Tuhan, banyak berurusan dengan persetanan. Bukan saya mau. Ya, tapi karena memang itu sudah perjalanan kehidupan yang Tuhan pilih tentukan dalam hidup kita. Jadi kalau ada juga hamba-hamba Tuhan, saudara, dia menjadi hamba Tuhan yang besar, puja jemaat ribuan, kita enggak usah iri, ya. Tuhan kenapa kok dia bisa begitu? Punya jemaat ribuan, ratusan ribu. Bahkan mungkin ada yang kalau kita lihat di Afrika sampai jutaan jemaatnya. Kenapa kok saya nggak bisa? Jangan iri. Itu memang sudah dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan tentukan. Makanya dikatakan di sini untuk segala sesuatu ada masanya, ya. Karena apa? Itu berbicara dari pihak Tuhan. Ya, ada hal-hal di dalam waktu kehidupan kita yang terjadi itu karena penentuan daripada Tuhan. Kalau kemudian saudara tiba-tiba ada orang kasih berkat, nganterin mobil, ya. Ini Pak Benyamin, berkat buat Bapak, ya. Tiba-tiba ada orang kasih mobil. Ya itu memang sudah masanya, sudah memang Tuhan tentukan. Nah ini yang kita harus tahu. Jadi saudara, kita harus mengerti ada hal-hal yang memang merupakan kedaulatan Tuhan. Dia akan lakukan, dia akan intervensi buat dalam kehidupan kita sebagai bagian daripada kedaulatannya Tuhan. Yang akan terjadi hari-hari ke depan dalam waktu-waktu dalam kehidupan kita. Kalau tiba masanya saudara dan saya katakan dipromosikan oleh Tuhan. Menara Doa Segala Bangsa ini dipromosikan oleh Tuhan. Tiba-tiba mungkin yang lihat di YouTube mungkin bukan lagi 10 orang, 20 orang, tapi ribuan orang. Nah itu sudah bicara soal apa? Soal kedaulatan Tuhan dalam waktu-waktu dalam kehidupan kita, di mana ada masanya nanti Tuhan akan melakukan hal seperti itu. Ada masanya Tuhan mempromosikan kita. Ada masanya di mana Tuhan akan memberkati kita. Ada masanya di mana Tuhan akan pulihkan kita. Ada masanya di mana Tuhan akan mengangkat kita di dalam waktu-waktu dalam kehidupan kita hari-hari ke depan. Dan kita percaya di tahun P Alef ini, ya, 5781 ini saudara, yang nanti akan berlangsung sampai dengan sekitar bulan September 2021. Ini adalah masa di mana Tuhan akan betul-betul saudara menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar, ajaib, dahsyat dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan memberikan kepada kita Yesaya 60, di mana Yesaya 60 intinya bicara soal lawatan Tuhan yang akan terjadi atas bangsa kita dan juga akan terjadi transfer of wealth. Ini bicara apa? Ini bicara masa. Nah saudara, ini yang kita harus tahu. Di dalam waktu-waktu kehidupan kita ada hal-hal yang nanti Tuhan akan intervensi, Tuhan kerjakan, Tuhan buat dalam kehidupan kita. Dan kita hanya bisa apa? Menunggu itu, menerima itu sebagai anugerah dan berkat daripada Tuhan. Ya. Jadi dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Jadi ini dari pihak Tuhan. Bagian Tuhan nanti yang mengerjakan ini sesuai dengan penilaian Tuhan. Karena itu saudara, apa yang kita terima hari ini, kita tuai hari ini, hasil kita tabur yang lalu. Ya. Jadi kalau hari ini mungkin kita lihat ada si A, si B diberkati luar biasa, kita jangan iri saudara. Tuhan kok dia diberkati, saya kok enggak? Ya berarti dulu ada hal-hal yang dia sudah tabur yang bikin Tuhan senang, sehingga hari ini dia tuai gitu loh. Karena itu yang penting sekarang kita nggak usah lihat yang sudah lalu, karena kita sudah nggak bisa ulangi lagi, karena waktu itu sudah lewat. Yang kita bisa lihat dan kita lakukan ini yang sekarang ini loh saudara.
Waktu-waktu dalam kehidupan kita yang sekarang inilah yang kita harus pakai dengan bijaksana. Karena waktu itu adalah kesatuan dari segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Nah, ini yang benar-benar kita harus perhatikan, ya, kualitasnya. Waktu-waktu hari-hari ini dalam kehidupan kita ini kita mau isi apa? Hari ini kita jalani, sepanjang hari ini apa yang kita mau isi sebagai agenda kita hari ini. Hari ini kita mau isi agenda apa? Agendanya kita atau agendanya Tuhan? Besok, minggu ini, bulan ini, apa yang kita mau isi dalam waktu-waktu dalam hidup kita? Karena itulah kita diperintahkan oleh Tuhan, perhatikan dengan seksama kamu hidup. Perhatikan baik-baik, perhatikan sungguh-sungguh. Jangan seperti orang bebal yang hidup semau gue, hanya menuruti keinginan daging dan nafsu. Tapi hidup seperti orang arif. Orang yang bijak. Karena apa? Hari-hari ini jahat. Karena itu saudara, mari kita pergunakan waktu-waktu ini dengan baik. Tetapi di samping Tuhan punya agenda untuk waktu hidup kita, kita juga punya agenda, setan juga punya agenda, saudara. Makanya dikatakan pergunakanlah waktu-waktu ini karena hari-hari ini jahat. Kenapa? Setan, saudara, akan berusaha masuk dan intervensi kehidupan kita. Supaya dalam waktu-waktu dalam hidup kita ini, kita pergunakan untuk hal-hal yang berdosa. Hal-hal yang jahat. Hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang menjadi destiny Tuhan buat kehidupan kita tertunda penggenapannya. Jadi karena itu saudara, Tuhan mengingatkan kita benar-benar supaya kita pergunakan waktu-waktu dalam kehidupan kita hari-hari ini dengan benar-benar baik, dengan benar bijaksana. Di mana kita mau ngisi, ya, kita mau lukis jam-jam waktu-waktu dalam kehidupan kita dengan peristiwa-peristiwa, dengan perbuatan-perbuatan, dengan kejadian-kejadian yang kita lakukan yang benar-benar bisa memperkenankan Tuhan, bisa menyenangkan Tuhan. Dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada apa? Waktunya. Ya, kalau di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan semua hal di dunia ini berlangsung dalam waktu yang sudah ditentukan, ya. Dikatakan ada masanya dan setiap hal ada saat-saatnya yang tepat. Ya. Dikatakan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kemudian di situ diuraikan saudara, ya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ya, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Jadi saudara, kalau kita lihat ternyata setiap hari Tuhan kasih kita waktu 24 jam. Ini kita harus betul-betul bijaksana mempergunakan waktu ini. Bijaksana dalam hal apa, saudara? Bijaksana dalam kita mempergunakan jam-jam dalam waktu hidup kita ini, kita mau bikin apa? Ya. Karena itu, saudara, setiap hari dalam kehidupan kita, kita perlu bertanya Tuhan. Tuhan, hari ini, ya, besok kita mau bikin apa? Apa yang kita mau kerjakan? Ada hal-hal saudara yang memang sudah harus jadi agenda rutin kita. Ya. Seperti apa? Jam-jam doa kita. Baik jam-jam doa pribadi, mesbah doa keluarga kita. Jam-jam di mana kita perlu menyediakan waktu untuk kita membaca firman. Nah, ini harus sudah ada, saudara. Jadi agenda kita tiap hari kita kerjakan.
Nah ini kita harus tentukan saudara. Jam doa kita itu mau jam berapa secara pribadi. Ini kita harus benar-benar catat ini dan ini menjadi satu agenda rutin kita. Jam-jam doa kita, jam-jam kita mesbah keluarga, jam-jam di mana kita membaca akan firman Tuhan. Bahkan kalau kita mau baca firman Tuhan, kita mau baca berapa pasal setiap hari. Itu perlu saudara. Ya harus jadi memang goal dan sasaran kita setiap hari. Dan di sini jelas dikatakan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi saudara, kalau ada sampai anak Tuhan berkata, aduh Pak saya sibuk urus kerja ini itu saya nggak waktu berdoa. Itu berarti kamu sedang mempergunakan waktu ataupun sedang menjalani hidup dengan cara yang tidak bijaksana. Karena di sini dikatakan oleh firman semua ada waktu kok. Kalau semua ada waktunya berarti tinggal kembali kepada kita sendiri bagaimana kita memanage waktu kita dengan baik. Sehingga benar-benar dalam jam-jam dalam waktu kehidupan kita hari-hari kita benar-benar isi dengan hal-hal yang berguna, hal yang penting. Karena itu saudara kita perlu evaluasi saudara. Waktu-waktu dalam kehidupan kita setiap hari ini kita habiskan untuk apa? Kita isi untuk apa? Ada orang saudara, ya memang biasanya ibu-ibu ya. Yang saudara dia habiskan hari-hari dalam waktu-waktu itu dia cuma shopping ke sana ke sini. Nanti hari ini ke mall sini, nanti besok ke mall mana. Itu kerjaannya saudara. Ngabisin waktu setiap hari untuk hal-hal yang seperti itu. Ada orang-orang yang seperti itu. Nah, ini saudara yang kita mesti mengerti. Nah ini saudara, orang seperti ini saudara, ini sudah menggunakan waktu dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak bijaksana saudara. Jadi saudara setiap hari kita harus ada waktu saudara. Waktu untuk Tuhan. Jam-jam doa kita bersama Tuhan dan pembacaan firman. Waktu untuk kita keluarga, waktu untuk kita mungkin pribadi. Nah keluarga juga harus memahami, walaupun keluarga kadang-kadang saudara mungkin itu suami, istri, anak-anak, dia mungkin ada waktu-waktu dia mau privasi sendiri. Nah itu kita belajar menghargai, menghormati saudara. Ya. Tetapi jangan juga saudara kita sebagai suami atau kepala keluarga, privasi sendiri melulu. Cuma mikir kepentingan pribadi melulu dan tidak mau tahu dengan isi anak keluarga punya kepentingan. Itu juga nggak benar saudara. Jadi saudara, Tuhan sudah memberikan kita waktu. Dan waktu itu cukup untuk segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita mengatur. Dengan memperhatikan apa skala prioritas. Apa yang kita mesti utamakan, kerjakan, kita buat dalam kehidupan kita. Sehingga saudara tidak ada alasan bagi kita kalau kita berkata, aku tidak ada waktu Pak untuk baca Alkitab. Karena aku sibuk kerja. Aku tidak ada waktu untuk beribadah seperti ini secara streaming. Aku nggak ada waktu melayani Tuhan. Itu salah saudara, itu nggak benar. Karena Tuhan katakan untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Dan semua hanya kembali kepada kita bagaimana kita mempergunakan dan mengisi waktu-waktu kita ini dengan hal-hal yang baik, hal yang indah sesuai dengan kehendak Tuhan yang bernilai kekal. Sehingga benar-benar kita mengisi saudara role please kehidupan kita dengan hal-hal yang indah, hal yang luar biasa. Sehingga pada waktu Tuhan mungkin putar nanti di surga, pada waktu penghakiman, akan klis kehidupan kita, kita akan tidak merasa malu. Kita akan senang, kita akan bangga, kita akan bahagia pada waktu Tuhan memutar film klis kehidupan kita di dunia ini. Karena apa saudara? Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu memberikan yang namanya punishment tapi juga reward. Tuhan memberikan hukuman kalau ada hal-hal yang tidak benar
yang tidak berkenan, bahkan mungkin dosa kejahatan yang kita buat dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin bagi anak kita sebagai anak-anak, Tuhan dengan cara mendisiplin, mengajar kita, bukan seperti kepada orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Tetapi ada saatnya juga, saudara, Tuhan memberikan kita reward. Nah, Tuhan itu seperti itu, saudara. Ini yang kita harus tahu. Karena Tuhan itu adalah Bapa. Kita pun sebagai orang tua, saudara, kalau anak kita melakukan hal-hal yang baik, yang kita senang, kita ada kerinduan untuk memberikan reward kepada dia. Memberikan hadiah, memberikan penghargaan, memberikan berkat. Mungkin memberikan sesuatu buat anak kita. Nah, Tuhan itu seperti itu, saudara. Jadi saudara, kita ini seperti orang yang apa ya? Kalau dari kacamata Tuhan ini, kita sedang hidup di dalam sekolahnya Tuhan, saudara. Saudara dan saya ini sedang ada di sekolah Tuhan. Perjalanan hidup kita setiap hari dalam waktu-waktu ini adalah perjalanan dalam sekolah kehidupannya Tuhan. Di mana ada pelajaran-pelajaran yang memang kita mesti kerjakan dalam kehidupan kita, dan Tuhan mau kita lulus. Dan karena kita lulus, kita akan mendapatkan reward daripada Tuhan. Nah, ini yang benar-benar saudara dan saya kita mesti perhatikan gitu, ya. Jadi semua ada waktu. Bahkan di sini menarik, saudara, ya. Dikatakan ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Nah, hari-hari ini, saudara, kita nggak nyangka firman ini jadi kenyataan juga ya. Dengan adanya COVID-19 ini, orang-orang biasanya yang ketemu teman lama, peluk, cipiki, cipika ya, cium pipi kiri, cium pipi kanan, sekarang nggak bisa. Menahan diri dari memeluk karena ada COVID. Ya. Sehingga kita lihat, saudara, di televisi saya juga ketawa ya. Ada engkong, emak, ya, kakek, nenek, ya, karena cucunya kepingin peluk, ya, kangen, akhirnya apa? Dibikin saudara plastik, ya, untuk menghalangi peluk, tapi dilapisi plastik, ya, supaya tidak bersentuhan secara fisik, ya. Jadi Tuhan itu sebenarnya sudah luar biasa, saudara. Jadi tinggal kita aja kembali kepada kita. Bagaimana kita memanage waktu dalam kehidupan kita dengan baik. Memang saudara, kita harus akui, kalau orang belum biasa, itu memang tidak gampang. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa, saudara, hidupnya diatur dengan agenda, jam sekian kerjakan ini, jam sekian kerjakan ini, jam sekian kerjakan ini, bagi orang tersebut mungkin sudah enjoy aja. Tapi bagi orang yang tidak berbiasa diatur seperti itu, apalagi secara padat, secara ketat, mungkin jadi stres, saudara. Ya, kita tidak perlu juga sampai terlalu katakan padat seperti itu jadwal kita. Tetapi paling tidak, saudara, jangan sampai di dalam waktu-waktu kita hidup kita ini, setan itu mencuri waktu kita sehingga kita melakukan hal-hal yang berdosa, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Kemudian saudara, di situ dikatakan, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ya. Nah, saudara, jadi kita harus tahu dalam waktu-waktu dalam kehidupan kita memang Tuhan kasih kita kerjaan, saudara. Tuhan kasih kita pekerjaan. Nah, kita mesti tahu nih, hari ini pekerjaan apa yang Tuhan kasih buat kita untuk kita kerjakan. Contoh nih, sekarang kita lagi ibadah streaming. Selesai ibadah streaming ini, Tuhan mau pekerjaan apa kita kerjakan? Mungkin saudara bilang, Pak, saya belum makan pagi. Ya, selesai ibadah ini saya lapar, saya mau makan. Silakan. Berarti itu pekerjaan yang Tuhan kerjakan. Nah, selesai makan mungkin kita mau kemana nih? Karena ini hari Minggu. Oh, saya mau selesai makan pagi dengan istri anak, saya mau jalan-jalan. Silakan. Ya. Tapi mau jalan-jalannya sampai jam berapa? Ya. Nah, ini saudara, kita kadang-kadang kan seperti ini, kita hanya tidak ada perencanaan gitu loh. Nah, ini yang tidak boleh. Oh, saya mau jalan-jalan sampai keluarga, sampai jam sekian misalnya. Oh,
Selesai makan pagi apa saya mau jalan sampai keluarga, jam 3 sore saya pulang. Nah, harus jelas saudara. Nah, ini maksudnya. Jangan saudara, oh saya mau jalan-jalan dengan keluarga, sampai jam berapa nggak tahu. Nah, itu yang tidak boleh. Itu namanya kita tidak bijaksana dalam menggunakan waktu dalam kehidupan kita. Jadi kita harus tahu jelas, oh ya, nanti saya mau jalan-jalan dengan keluarga, saya mau pulang, sampai jam 3 saya pulang. Ya. Nah, sudah jam 3 itu saya mau ngapain? Nah, ini saudara yang kita harus benar-benar, yang maksud Tuhan kita benar-benar mesti perhatikan. Jadi perlu ada satu goal, ada sasaran ya, yang kita mau capai, yang kita mau kerjakan di dalam jam-jam dalam kehidupan kita setiap hari itu. Ya. Contoh misalnya, oh hari ini ya saya punya goal, punya sasaran, saya mau baca Alkitab 5 pasal. Karena itu merupakan target yang saya sudah tetapkan. Nah, itu kita harus berusaha capai. Oh, hari ini target saya mau capai, saya mau doa 3 jam. Nah, itu. Jadi hal-hal ini yang maksudnya apa? Tuhan mau kita perhatikan. Jadi apa yang pekerjaan yang Tuhan kasih kita hari kita itu apa? Ya. Di samping mungkin jam-jam doa kita pribadi, ya. Jam-jam kita baca firman, jam-jam kita mesbah keluarga. Perlu sasaran jelas, baca Alkitabnya berapa lama. Nah, di samping itu apa yang Tuhan mau kita kerjakan hari ini misalnya? Oh, saya mau bantu keluarga saya ngurusi rumah tangga ini. Ya, nah itu. Oh, saya mau pergi melayani orang. Nah, saya mau melayani dari jam sekian. Nah, ini maksudnya yang Tuhan mau agar benar-benar kita atur gitu, ya. Di dalam waktu-waktu di dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya sekedar menghabiskan waktu hidup, saudara. Ya, dengan kita santai. Bukan berarti kita nggak boleh santai, saudara. Silakan aja. Kita mau santai, mungkin nonton TV, mau nonton film, silakan aja. Tapi harus tahu batasannya gitu. Ya, harus tahu batasannya. Jangan berlebihan. Sehingga waktu dalam kehidupan kita cuma habis buat nonton atau buat shopping dan sebagainya. Itu yang nggak boleh. Sehingga apa? Hal-hal yang penting yang seharusnya Tuhan mau kita kerjakan, kita hanya tidak kerjakan. Karena sudah habis dengan hal-hal yang sebenarnya tidak penting gitu. Waktu-waktu dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saudara, kita harus tahu dalam waktu-waktu kehidupan kita, itu Tuhan memang kasih kita pekerjaan. Dan kita harus tahu setiap hari apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Atau mungkin dalam minggu ini, apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Ya. Makanya dikata, apa untungnya pekerjaan dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ya. Jadi Tuhan kasih memang kita pekerjaan. Dan kita harus tahu pekerjaan apa yang Tuhan kasih buat kita setiap hari, minggu, atau mungkin bulan. Nah, kemudian di dalam ayat 11 dikatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, jadi saudara, apa yang Tuhan mau saudara dan saya kerjakan setiap hari, kerjakan aja. Karena di situ dikatakan, ada bagian Tuhan yang Tuhan akan kerjakan. Ada bagian yang memang Tuhan tunggu kita kerjakan, ya kita kerjakan saudara. Kenapa saudara? Seperti saya sudah katakan, Tuhan itu suka memberikan reward gitu loh. Kalau kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan mau kita kerjakan, dan kita saudara bisa kerjakan itu dengan sungguh-sungguh dan setia, dan itu dianggap Tuhan merasa puas dan merasa senang, dia pasti akan memberikan reward kepada kita. Nah, ini yang kita mesti tahu. Ya. Hari ini saudara dan saya melayani di Menara Doa Segala Bangsa sebagai pendoa syafaat, ya, sebagai penjaga kota dan bangsa. Ya, kerjakan aja dengan sungguh-sungguh setia. Pasti nanti akan apa? Akan ada reward dari Tuhan. Tidak mungkin tidak, saudara. Saya perhatikan ya, Tuhan itu sangat senang memberikan reward kepada kita sebagai anak-anaknya. Alkitab mencatat kita cari Tuhan aja kita diberkati kok. Ya, bayangkan, cuma kita datang ketemu Tuhan aja Tuhan berkati.
Apalagi kita melayani, kita berdoa, kita bersyafaat. Itu Tuhan akan kasih reward demi reward, saudara. Ya. Nah, ini yang kita harus mengerti gitu. Nah, ini yang Tuhan mau. Jadi kita kerjakan aja. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Nanti dikatakan Tuhan akan membuat apa? Indah pada waktunya. Kadang-kadang saudara, hal-hal yang kita kerjakan itu ataupun yang terjadi dalam hidup ini, kadang-kadang kita nggak ngerti, kita nggak paham situ. Kenapa kok saya ngalami ini? Kenapa kok saya kejadian seperti ini? Ya, saudara, itu hal-hal seperti itu kadang-kadang saudara merupakan satu misteri dalam kehidupan kita, dan kita serahkan, kita kembalikan aja itu kepada Tuhan. Yang penting apa yang Tuhan kasih untuk kita kerjakan, kita kerjakan. Nanti Tuhan akan membuatnya indah pada waktunya, ya. Karena itu saudara, saya sendiri dalam kehidupan saya tidak pernah ambisi macam-macam, ya. Saya jalani aja hidup saya hari lepas hari. Apa yang saya yakini Tuhan mau saya kerjakan, itu yang saya kerjakan. Yang lain saya nggak pikir. Saya nggak pikir, oh mau jadi pendeta terkenal, oh menjadi pendeta besar. Nggak ada, saudara. Saya pokoknya kerjakan aja bagian saya hari lepas hari, ya. Semuanya kembali kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan yang akan membuat segala sesuatu indah. Kemudian dikatakan, saudara, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripaya. Itu juga adalah apa? Pemberian Allah. Jadi saudara, Tuhan mau saudara, waktu-waktu kehidupan kita ini kita nikmati. Ya, kita nikmati kesenangan dikatakan dalam hidup kita ini. Nikmati aja gitu. Nah, kalau sudah tanya nikmati apa, Pak? Hidup saya ini masalah melulu. Suami saya bikin saya pusing. Suami saya bikin saya hidup kayak di neraka. Bagaimana saya bisa nikmati? Nah, masalah inilah yang termasuk saudara kita nikmati aja. Ya, kita nikmati. Ya, mungkin saudara bilang, bagaimana saya bisa nikmati? Saya punya suami model begitu. Ya, kita lihat aja dari kaca mata positif supaya kita bisa nikmati. Tuhan, aku bersyukur. Aku ketemu, aku punya suami yang jahat. Ya, yang tidak baik. Aku percaya supaya Tuhan menjadikan saya jadi istri yang baik. Ya. Jadi kita lihat aja saudara, sisi-sisi mana yang kita bisa nikmati. Ya. Aku bersyukur Tuhan, aku ketemu dengan suami yang pemarah supaya saya bisa lebih jadi orang yang sabar. Jadi ini maksudnya saudara, ya. Kenapa saudara? Kalau kita tidak nikmati hidup, hanya kita hidupnya tidak bisa bahagia. Kita stres, ya, kita depresi. Ya. Kita akan terus sakit hati, saudara. Nah, Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau apa? Tuhan mau dikatakan tak ada lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup. Jadi kita hidup ini Tuhan mau kita senang-senang aja. Bukan untuk hawa nafsu, tapi nikmati gitu loh. Ya, hidup kita. Kalau Tuhan kasih berkat keuangan buat kita, ya kita nikmati dong. Bukan untuk kita boros, tapi kita gunakan juga dengan bijaksana, tapi maksudnya penikmati gitu loh. Karena saya perhatikan kadang-kadang ada orang-orang kaya, saudara, punya banyak uang tapi tidak bisa nikmati hidup. Uang disimpan aja gitu loh. Dia nggak mau uangnya berkurang. Nggak mau jalan-jalan ke luar negeri. Saya kalau lihat orang begitu, saya kasihan. Dalam hati saya, ini orang bodoh amat. Punya banyak uang kok nggak nikmati hidup. Seharusnya kan punya banyak uang, nikmati dong. Jalan-jalan ke luar negeri kah, ke Hong Kong kah, ke Amerika, ke Eropa. Ya kecuali sekarang mungkin nggak bisa. Ya. Jadi ini, waktu yang ada saudara, Tuhan mau kita nikmati aja. Termasuk itu, kalau itu pun satu masalah. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripaya, itu juga adalah pemberian Tuhan. Ya. Jadi saudara, ternyata kita bisa nikmati itu anugerah Tuhan.
ya, adalah pemberian Tuhan. Karena itu saudara, supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan, kesenangan dalam kehidupan kita, mari saudara, kita mengerjakan pekerjaan yang diberikan Tuhan setiap hari kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan berkat Tuhan ini yang Tuhan sudah sediakan buat kita, ya. Karena dikatakan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan hidup, itu semua adalah pemberian Tuhan. Jadi kalau saudara saat ini kita bisa sehat, kita bisa punya tempat tinggal yang baik, yang indah, punya pekerjaan yang baik, bisnis yang baik, ya, punya keuangan yang cukup, ya, itu semua berkat Tuhan, saudara. Dan Tuhan mau saudara kita nikmati. Karena itu saudara, dari sini kita belajar, kalau kita ingin menikmati dan menerima segala berkat-berkat Tuhan yang indah dan luar biasa, yang Tuhan sediakan buat kita, mari kita isi waktu-waktu kita secara bijaksana dan melakukan akan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari dalam kehidupan kita. Ya, kita kerjakan aja. Maka saudara, pasti waktunya tiba kita akan mendapatkan satu reward, ya. Ada masanya di mana kita akan diberkati oleh Tuhan atas segala jerih lelah yang kita sudah buat juga untuk Tuhan. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu, ya. Memang saudara, dalam kehidupan kita semua itu terjadi berulang-ulang setiap hari, ya. Ya, apa yang sudah terjadi lalu sekarang terjadi sekarang. Ya, seperti wabah seperti ini ternyata sekitar 100 tahun yang lalu pernah terjadi juga. Wabah-wabah seperti ini terjadi lagi. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita itu ada yang terulang, tetapi pasti saudara, peristiwanya pasti beda-beda, ya. Tuhan mau benar-benar saudara, supaya hari-hari ke depan ini, karena kita mengisi waktu-waktu kita dengan bijaksana, dengan hal yang baik, ke depan saudara kita akan menuai hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, ya. Yang dikatakan di sini bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih, itu juga adalah pemberian Tuhan. Kita rindu ini benar-benar saudara kita nikmati dalam kehidupan kita. Ya, hari-hari depan kehidupan kita pribadi, keluarga kita akan lebih bahagia lagi. Ya, karena apa yang kita perbuat hari ini. Karena itu saudara, mari hari-hari jam-jam ini di tahun yang baru, tahun 2021, mari kita lakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan memang mau kita kerjakan. Supaya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah, dan satu saat kita akan menikmati reward-reward daripada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari saudara kita siapkan diri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara bisa siapkan hosti dan anggur. Ya. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu. Tuhan, tolonglah setiap kami agar kami boleh mempergunakan waktu kami dalam hidup kami di tahun yang baru, tahun P Alef ini dengan bijaksana Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau akan memeteraikan firman dalam hati dan kehidupan kami. Tuhan, pagi ini kami rindu Engkau jamu dengan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu, biar ini jadi makanan minuman yang sungguh buat kami. Kami ingat firman daripada Tuhan Yesus yang berkata, Yohanes 6 ayat 55, bahwa roti adalah tubuh Kristus dan tubuh Kristus adalah makanan yang sungguh buat setiap kita. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, berkati ubah roti ini jadi tubuh daging Tuhan, makanan yang sungguh buat kami. Kami memakan tubuh Kristus dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kita angkat cawan saudara. Demikian juga dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 57, khusus ayat 55 terus berkata bahwa anggur adalah darahnya, dan darahnya adalah minuman yang sungguh buat setiap kita. Bapa, kami berdoa dalam nama berkati ubah anggur ini menjadi darah-Mu, minuman yang sungguh buat kami. Dalam darah-Mu ada kehidupan-Mu, darah-Mu Engkau sudah tumpahkan untuk mengampuni, menyucikan kami dari segala dosa kami. Kami minum darah Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah makan tubuh-Mu, kami juga sudah minum darah-Mu menjadi makanan minuman yang sungguh buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan siapa itu yang mau persembahkan apa? Michael akan bersaksi melalui pujian. Silakan Michael.
Mic-nya dihidupin. Salam. Suara lebih keras, Michael. 1, 2, 3, salam. Ya, oke. Hari ini Michael mau nyanyi kesannya lagu Hidup Ini Ada Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan di hidup ini, harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selain aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini baru jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan di hidup ini, harus jadi berkat. Oh Tuhan, tes 1, 2, 3, tes. Musinya dengar nggak, Pak? 1, 2, 3, tes. Musinya dengar nggak, Pak? Dengar. Oh, iya, sekali lagi. Musiknya tidak ada. Musik nggak ada. Nggak kedengaran musiknya. Baik saudara, sementara kita menunggu Michael ya, memperbaiki musiknya. Supaya musik kita dengar, kita akan berdoa dulu buat mereka yang membutuhkan dukungan doa kita. Ya. Tolong doakan Pak, Nathan murid saya meninggal tanggal 9 kemarin. Siapa yang minta doa itu? Saya Pak, Indiana. Murid saya meninggal, namanya Nathan. Nathan? Nathaniel, iya meninggal tanggal 12 Januari kemarin. Kena leukemia. Nah, mamanya itu sangat terpukul. Mamanya Pak, tolong doakan. Mamanya siapa namanya ya? Nama mamanya adalah siapa Pak? Nama Papa Nathan Pak? Itu Mama bilang aja Mama Marilyn. Mama Marilyn karena kakak nomor 1 Marilyn. Saya biasa panggil dia Mama Marilyn. Iya. Dua-dua anaknya murid saya Pak. Iya, oke, terus kita akan doakan buat ini. Oke ya, kita berdoa ya. Sama siapa ini? Ibu Hana, Juan, dan Ripka supaya pulih dari COVID. Oke, kita berdoa saudara ya. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk anak daripada murid daripada Bu Indiana Tuhan. Untuk Nathan yang Kau sudah panggil pulang. Di mana Bapa di surga, mamanya sangat sedih, sangat terpukul atas dipanggil pulangnya Nathan Tuhan. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami minta belas kasih-Mu, kami minta lawatan-Mu atas mama daripada Nathan Tuhan. Amin. Supaya saat ini dari tempat ini kami sehati, kami bawa Tuhan, mama daripada Nathan dalam tangan-Mu Tuhan, lawat Tuhan jamah. Amin.
Inarabasikinaya takurasan. Kuatkan Tuhan, kuatkan. Kami lepaskan dalam nama Yesus penghiburan dan kekuatan yang daripada Tuhan menjamah mama daripada Nathan dalam nama Yesus. Amin. Sehingga dia boleh dihiburkan, dia kuatkan oleh Tuhan. Sehingga oleh penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan, mamanya boleh menerima Tuhan. Ya, Akan segala kehendak Tuhan yang sudah terjadi. Dan biarlah dia diberikan penghiburan kekuatan. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, Nathan sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Amin. Mari Bapa, kami tahu tidak mudah, tapi kami minta belas kasih karunia dari Tuhan. Ya. Supaya Tuhan kiranya menjamah ibu daripada Nathan ini, merubah hati pikirannya, merubah mindsetnya, paradigmanya, pandangannya Tuhan. Supaya dia tidak kecewa kepada Tuhan, tapi biarlah Tuhan dia boleh menerima ini semua sebagai satu kehendak daripada Tuhan yang terbaik buat Nathan Tuhan. Di mana Tuhan, Nathan boleh bersama Tuhan di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Hana, Mama Juan, dan Juan dan juga Ripka. Kami minta lawatan dan jaman dalam nama Yesus. Supaya mereka Tuhan benar-benar boleh mendapatkan kesembuhan. Amin. Dan mendapatkan satu pemulihan daripada COVID dengan pertolongan kuasa kesembuhan dan mujizat daripada Tuhan Yesus sendiri. Mari Bapak kami berdoa, Tuhan kiranya akan tolong. Dan kami juga berdoa Bapa di surga membawa buat pergumulan Ibu Imelda ke dalam tangan-Mu, Tuhan tolong. Tuhan lindungi anak-anaknya, Tuhan jamah dan pertobatkan akan suaminya dalam nama Yesus. Setiap pekerjaan setan, roh yang bukan daripada Tuhan, yang akan membawa kehancuran kepada anak-anaknya, kami ikat hancurkan dalam nama Yesus. Mari Tuhan jamah pertobatkan suaminya dan lindungi anak-anaknya Tuhan. Dengan perlindungan daripada Tuhan. Baik untuk Nikel, Naomi Bapak. Supaya Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Juga Tuhan dengan anaknya Tuhan Kelvin. Supaya semua dalam perlindungan daripada Tuhan. Kami sungguh berserah dan menyerahkan Tuhan. Untuk suami daripada Ibu Imelda. Supaya Tuhan jamah, Tuhan pertobatkan Bapak. Juga kerinduannya untuk menjual juga rumah tanah. Kami percaya Tuhan kirim pembeli yang dari Tuhan. Sehingga rumah dan tanahnya itu boleh terjual dengan segera. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan dan mujizat daripada Tuhan. Kami bawa serahkan semua kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Puji Tuhan. Ya, kita berdoa juga buat Ibu Wati ya. Kita bersyukur bahwa kokonya dikatakan sudah dipindah ke ruang biasa. Rumah sakit Cipto sudah nggak sesak ya. Kita bersyukur doa kita Tuhan sudah jawab. Dan kita juga berdoa untuk ponaannya Jonathan ya. Ya. Kita akan berdoa buat koko daripada Ibu Wati. Ya, saya lupa namanya siapa sih? Jonathan, ponakan Jonathan. Jonathan, dia punya kokonya siapa sih? Kakaknya Supranoto ya. Bapak kami berdoa buat koko daripada Ibu Wati, Supranoto dan juga Jonathan. Kami bersyukur Tuhan sudah jamah sehingga tidak sesak napas dan boleh pindah di ruang biasa di Rumah Sakit Cipto. Terima kasih Tuhan sudah dengar doa kami. Kami tetap bawa buat Pak Supranoto dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan Tuhan terus bekerja, menjamah paru-parunya dan membersihkan daripada virus COVID dalam nama Yesus. Kami lepaskan darah Tuhan membasuh semua virus-virus dari tubuh Pak Supranoto dan juga Tuhan membasuh dari tubuh Jonathan dalam nama Yesus. Biarlah melalui kejadian ini Tuhan bekerja untuk membawa Pak Supranoto dan Jonathan untuk mencari Tuhan. Untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kami tahu jaminan perlindungan, kesehatan, keselamatan hanya dari Tuhan Yesus saja. Kami lepaskan biarlah kesembuhan boleh terjadi, bisa pulih dan dia boleh kembali ke rumah dalam keadaan selamat Tuhan. Kami tetap berdoa juga buat adik ipar daripada Ibu Ivani, untuk Tuhan Surya Salim supaya Tuhan juga akan pulihkan sepenuhnya daripada COVID. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tolong buat Jonathan Tuhan, Engkau jamah dia, Engkau lawat dia dalam nama Yesus. Kami berkata kepada setan, Engkau tidak bisa mengganggu Jonathan, Engkau tidak bisa membawa bahaya maut. Kami ikat Engkau, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan. Kami minta malaikat Tuhan menjaga, melindungi Jonathan juga Pak Supranoto dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, silakan Michael. Sudah bisa musiknya? Coba tes dulu.
Gak kedengaran suaranya. Ya. Baik, kita juga akan berdoa buat Pak Rudolf ya, suami daripada Ibu Maria, supaya Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bapak, kami bawa buat Pak Rudolf ke dalam tangan-Mu, suami daripada Bu Maria yang saat ini mengalami sakit, panas, batuk pilek, dalam nama Yesus, supaya Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami mengikat segala kuasa penyakit, flu, batuk pilek yang menyerang Pak Rudolf, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami minta lawatan dan jamahan-Mu supaya Pak Rudolf boleh disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bawa dia untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubah setiap nasib kehidupan kami. Kami serahkan, kami bawa semua kepada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Gimana Michael, udah bisa? Pak, yang COVID lagi Pak, yang kemarin itu loh Pak, yang dari Manado, Dokter Titi Gimon. Oh. Pak sama mamanya di rumah sakit, kemarin ada orangnya. Ya. Sama sepupu saya Pak, dapat kabar Ya. kena COVID Pak. Natalia. Ya. Siapa namanya itu Moren? Dokter siapa? Dokter Titi. Dokternya Dokter Titi Gimon Tompodung. Papanya namanya. Yang kena COVID siapanya? Orang tuanya, jadi Pak Hari Tompodung sama Ibu Mince atau Mince gitu. Oh ya. Bapak, kami mau berdoa dalam nama Yesus buat Tuhan untuk orang tua daripada Dokter Titi Gimon Tompodung, di mana papa mamanya Pak Hari dan Bu Merice sakit COVID Tuhan, kena COVID. Yes, I know Lord. Sekarang ini mereka merasa sesak Tuhan. Yes, I know Lord, I know. Tuhan, saat ini mereka sedang mengalami kesesakan Tuhan. Hamba bisa merasakan kesesakan yang dirasakan Pak Hari dan juga Ibu Merice. Saat ini Bapak, kami mau bersatu berdoa dalam nama Yesus. Kami ikat segala kuasa penyakit virus yang menyerang mereka, yang membuat mereka sesak napas. Dalam nama Yesus kami hancurkan segala virus COVID yang menyerang Pak Hari dan istrinya Tuhan. Ibu Merice, dalam nama Yesus Tuhan. Kami lepaskan darah Yesus Tuhan, membasuh seluruh organ tubuh daripada Pak Hari, Bu Merice, khususnya paru-paru mereka, di mana ada virus berada. Kami bakar dengan api Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Biar darah Tuhan menguduskan seluruh organ tubuhnya, paru-parunya, pernapasannya Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami ikat segala kuasa penyakit, roh maut kami tolak daripada Pak Hari dan Ibu Merice dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan. Kami lepaskan biarlah kesembuhan daripada Tuhan saat ini terjadi atas Pak Hari dan Bu Merice. Dalam nama Yesus mereka dilepaskan dari sesak napas Tuhan. Kami berkata kepada engkau setan dalam nama Yesus, kami ikat engkau dan kami enyahkan engkau dari kehidupan Pak Hari daripada Bu Merice. Dalam nama Yesus mereka jadi sembuh. Orang tua daripada Ibu Titi Tuhan, Dokter Titi Gimon Tompodung, kiranya disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Juga Bapak, kami berdoa buat sepupu daripada Ibu Indiana untuk Natalia Sagala Tuhan. Kami berdoa Tuhan lawat dia, Tuhan jamah dalam nama Yesus segala kuasa penyakit juga virus yang menyerang. Kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus hancurkan. Kami lepaskan biarlah kesembuhan daripada Tuhan. Menjamah Tuhan Natalia Sagala. Sehingga dia disembuhkan, dipulihkan, dan dia boleh kembali. Amin. Tuhan, kami berdoa buat anak ini, bahwa dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, mencari Tuhan. Agar sungguh-sungguh dia boleh mengalami satu kelepasan, pertolongan, mujizat yang sungguh daripada Tuhan. Tuhan, kami bawa buat anak-anak-Mu, biarlah hari-hari ini mereka melekat dengan Tuhan. Karena itulah jaminan perlindungan yang akan melindungi setiap umat-Mu daripada bahaya penularan COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.